Halo sahabat semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam dari saya Den Ones. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sukses berbudidaya ikan di kolam terpal ataupun di kolam beton. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini awalnya saya hanya memiliki kolam yang beton. Ini saya baru tambah juga. Awalnya sebelah sana itu satu, saya tambah ini dua, dan seterusnya beberapa minggu kemudian saya tambah. Ini awalnya saya hanya modal beberapa ratus ribu aja ya, karena saya dan keluarga mengerjakan sendiri, tidak menyewa jasa tukang untuk menghemat atau memangkas biaya pembuatan kolam saya ini. Dan posisi pipa-pipanya ini pun saya pakai air dari dap atau mesin bor. Dan setelah saya sudah membuat kolam ini, baru saya isi, saya lihat perkembangan dan sesuai kebutuhan berbudidaya. Jadi saya kira dengan kolam seperti ini sangat terbatas, dengan tujuan jumlah yang banyak agar hasil juga memadai. Dan di sini saya menambahkan 4 kolam dari terpal segi 4. Rencana awalnya kolam bioflok, tapi karena pembuatan kolam bioflok sangat rumit, susah, dan pembiayaan juga lebih besar dari kolam yang kotak segi 4. Jadi dari sini saya mencoba ngambil singgap dan tidak memikirkan hasil, yang penting usaha, karena yang namanya usaha tidak ada yang mengkhianati hasil. Hanya saja kita semua butuh proses ya, semua butuh kerja keras dan butuh kesabaran. Dan puji Tuhan, ini sudah saya panen yang kelima kali, dan hasilnya dari pertama kali ya bisa dibilang kecewa, bisa juga dibilang tidak kecewa. Yang penting kita mesti harus bersyukur. Dan di panen kedua mulai ada perubahan, dan begitu juga di panen ketiga ada juga peningkatan semakin banyak. Dan terlebih-lebih di panen keempat sudah mulai maksimal, dan di panen kelima semalam sangat luar biasa. Dan puji Tuhan bisa untuk melebihi dari modal. Intinya sekarang ini kita sudah memiliki yang namanya ladang. Ini yang mesti harus kita posisikan, yang namanya ladangnya atau aset atau tempat usahanya, karena itu yang terpenting dulu dalam usaha berbudidaya ikan ini. Karena meskipun hasilnya pertama tadi tidak sesuai, dan itu sudah sangat bersyukur, bahwa kita harus mesti besoknya lebih menekan lagi agar dapat hasil maksimal sesuai yang kita inginkan. Dan mestinya juga di sini kita mesti harus memperhatikan lingkungan sekitar, kenyamanan warga sekitar, agar tidak mengganggu dari secara baunya air ya. Jadi kita harus menjaga yang namanya lingkungan agar selalu tentram dan tidak ada masalah. Itu yang saya selalu terapkan di kolam ini.
karena pas pula di sebelah rumah, di depan ada rumah dan di sebelahnya juga ada rumah. Jadi kita harus menjaga lingkungan yang sehat. Nah, di sini saya sudah memiliki kolam 10 biji, dan di setiap kolam ini saya isi, kalau di terpal ini saya isi 2000, dan di sini 3000-an. Sekarang sudah mendekati masa panen, karena ini yang namanya berbudidaya ikan lele ini ukurannya tidak sama, karena pertumbuhannya sangat berbeda. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah penyortiran agar yang kecil bisa dengan yang besar, karena ikan lele ini termasuk predator atau kanibalisme terhadap sesama jenis. Jadi di sini saya isi juga kemarin di kolam beton, isinya 7000 satu kotak ini, dan di sini saya isi ikan nila ya, untuk hiasan semata agar tidak bosan ke kolam. Ada ikan mas dan ikan nila saya campur, dan selalu saya berikan air yang mengalir. Ini habis kosong, habis saya panen beberapa hari yang lalu, belum saya isi. Ini nantinya saya akan isi dengan jumlah 10.000 ya, 10.000 bibit. Dan ini saya isi juga ikan lele 1.500. Nah, jadi kalau ditotalkan semuanya di sini 7.000, 8.500 sama kolam yang kecil ini. Di kolam ini 3.000, berarti 11.500 ditambah 2, 13.500 tambah 2, 15.500 tambah 2 lagi, 17.500 ekor. Berarti pada kali ini kita akan menargetkan hasil 1 ton ya di panen bulan ini. Mudah-mudahan tercapai, karena di panen yang sebelum-sebelumnya masih ratusan kilo. Karena sekarang tengkulak masih menampung sebanyak mungkin, mau baik 1 ton, 2 ton, 3 ton. Jadi semakin banyak jumlah ikan budidaya kita, semakin besar peluang untuk meraih keuntungan besar. Dengan catatan kita mesti harus lebih kerja keras lagi. Di sini harus kita memantau dan minimalisir yang namanya air. Nah, di sini mesti harus airnya sehat, jernih, dan bisa juga kita lihat ikannya pada sehat-sehat semua. Ini berhijau. Oke. Nah, kelihatannya ikannya sudah mulai lapar ya, karena sudah menjelang siang. Jadi intinya di sini saya kalau ngasih makan ikan lele saya ini ataupun ikan nila, saya selalu menekan yang namanya pakan. Disitulah titik terbesar untuk meraih untung yang kita harapkan. Karena di pakan itu sekarang harganya di pasaran 14.000 per kilo, yang proteinnya di atas 30%. Sedangkan yang pakan di bawah 20% hanya 10.000 per kilogram. Itu sangat jauh berbeda kualitas dan juga protein dari pakan yang disediakan di pasaran. Yang sering kita dengar ada harga, ada kualitas. Jadi untuk saat ini saya memakai yang di atas 30% proteinnya, agar pertumbuhan ikan selalu maksimal dan optimal. Ini
cara saya juga untuk menekan pakannya, karena kita kan kena di biaya. Ini mesti harus kita tekan pakannya. Jadi kita harus cari pakan yang bisa mengurangi pemakaian pakan dari pelet. Ya banyak, ada cara kita tersendiri. Di video-video saya berikut sebelumnya sudah saya terapkan, dan bahkan saya videokan langsung apa itu pakan alternatif dan cara menggunakannya. Dan saya sudah menjelaskan bagaimana juga menjaga kualitas air apabila kita menggunakan pakan alternatif. Apabila kita mengabaikan yang namanya kualitas air, disitulah kuncinya ikannya sehat apa tidak, dan bisa menyebabkan mati massal apabila kita tidak memperhatikan yang namanya kualitas air. Kalau sudah sempat tercemar, itu akan berbahaya sekali ya untuk keselamatan budidaya ikan lele kita. Jadi yang terpenting kalau di kolam terpal ini sangat sensitif sekali. Yang namanya di kolam terpal ini kualitas air ya. Sedangkan kalau pakan pelet aja, mesti harus kita perhatikan kualitas airnya. Apalagi kalau pakan alternatif. Jadi yang perlu kita lakukan setiap hari sebelum kita kasih makan, kita mesti harus buka dulu pembuangan atau buang amoniaknya dulu. Di sini saya sudah membuat lubang pipa dan pembuangannya di sini. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus membuangnya sedikit agar amoniaknya dan racun yang ada di dasar kolam terbuang. Lalu kita tutup kembali. Kenapa ukuran pipanya lebih rendah dari tinggi kolam? Tujuannya adalah agar bila hujan deras, walaupun air hujan masuk ke dalam kolam, ini akan keluar dari sini. Karena ukurannya tidak sebanding ya. Jadi ukuran pipa ini saya buat 1,5 meter, dan gitu juga ukuran air di dalamnya 1,5 meter ke atas. Jadi biarpun hujan deras akan tetap masih dalam posisi ukuran air yang kita maksimalkan dan tidak kepenuhan. Nah, dan kita lanjut seperti ini. Ini kalau posisi air seperti ini, kita mesti harus sering-sering buang karena udah mulai gelembung-gelembung. Memang ini tidak berbahaya, ini karena cuaca matahari yang panas. Nah, jadi udah mulai ada gelembung-gelembung, kita harus kurangi seperti ini, dan sekalian buang amoniaknya ya. Nah, kelihatan ada amoniaknya tadi, itu wajib kita buang. Apabila kita abaikan itu, kita tidak buang, itu akan membuat air kolam berbau dan tercemar. Karena yang namanya amoniak itu racun yang mengendap di dasar kolam. Jadi kita mesti harus membuangnya. Nah, semuanya kita lakukan seperti ini. Kita buang. Nah, itu kalau misalnya kita tidak membuangnya akan menjadi racun di dasar kolam. Itu akan menjadi penyakit bagi ikan lele kita. Kelihatan ya. Oke, bisa langsung saja kita tutup, atau kita buka ini juga biar bersamaan. Ini mesti harus kita rutin melakukannya setiap hari. Kalau saya pribadi, saya melakukannya di pagi hari dan di sore hari agar kualitas air selalu terjaga dan ikannya di dalam selalu sehat. Oke, saya tutup. Oke. Nah, di sini saya sudah ada pembuangan ya. Yang namanya pembuangan itu mesti harus kita persiapkan terlebih dahulu agar lancar sesuai yang kita butuhkan. Itu yang namanya kolam. Karena kolam ini mesti harus kita kasih pembuangan. Apabila tidak ada pembuangan, itu akan mempersulit diri kita sendiri untuk berbudidaya besoknya, terutama membuang air atau menguras.
itu sangat penting dalam berbudidaya ikan di kolam terpal maupun di kolam beton. Kalau ini pembuangan ini, pipa pembuangannya di belakang sana saya buat, tadi pagi sudah saya buang. Nah, jadi tidak perlu dibuang lagi, tinggal nanti sore. Nah, jadi begitulah proses saya membuat kolam ini dari awal sampai mendapatkan hasil maksimal, meskipun belum mencapai titik yang bertonton, tapi sudah menikmati hasil dari kolam yang saya buat sendiri. Intinya di sini kita tetap berusaha, selalu kita dengar dalam motivasi ataupun yang sering dibilang pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, tidak ada yang namanya usaha yang mengkhianati hasil. Dengan jelas mengatakan seperti itu, kita berusaha dulu, nanti dulu memikirkan yang namanya hasil. Karena kalau hasil yang kita pikirkan duluan, itu sudah membuat kita ragu. Tapi yang pasti di sini kita mesti harus mengambil tindakan dulu, bagaimana biar dapat aset agar dapat usaha dan tinggal kita menjalankannya. Jadi ada usaha baru ada hasil. Tidak ada yang namanya hasil dulu baru usaha, itu terbalik ya. Nah, usaha dulu baru namanya hasil. Sudah saya bilang tadi, modal saya di sini saya beli terpal tergantung ukuran ya, dan saya kebetulan juga memakai terpal yang kualitas bagus, yang impor, jadi bisa tahan cuaca, jadi tidak mudah koyak. Jadi harganya ini bermacam-macam, ada yang 250, ada yang 300, ada yang 400 satu lembar. Nah, jadi sangat bervariasi ya, tergantung ukuran. Ini saya buat sendiri kolam ini, saya rakit sendiri, tidak memakai jasa tukang. Dan ide ini saya buat sendiri, saya belajar dari YouTube juga cara membuat pembuangan air yang bisa membuat kolam selalu sehat dan terawat. Karena intinya kuncinya berbudidaya ini di air ya sahabat, kuncinya di air. Apabila airnya tercemar, itu akan mengakibatkan ikannya mati massal. Jadi kalau misalnya kita tidak persiapkan pembuangan ini, itu bagaimana cara kita menangani apabila airnya tercemar. Jadi sebelum tercemar ya kita harus rutin untuk membuang amoniaknya atau racun di dasar kolam, kita mesti harus buang itu yang namanya tadi pagi dan sore hari. Kalau saya pribadi ya, saya tidak tahu bagaimana kalau teman-teman budidaya yang lainnya apakah sama. Itu ada cara masing-masing berbudidaya sendiri. Jadi itu saja cara saya menjadi pembudidaya lele yang bisa dibilang sukses atau tidak sukses, masih dalam proses, tapi sudah menikmati hasil, sudah menuai yang namanya usaha, dan tinggal menjalankan hasil-hasil berikutnya. Intinya di sini kita harus sabar, menjalani proses, tekun, dan yakin. Dan satunya adalah kerja keras. Oke, itu saja pembahasan mengenai sukses berbudidaya ikan lele pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam konten kreator, salam Den Honest. Thank you.